Selamat malam. Pada yang terhormat Bu Aan selaku dosen dari mata kuliah Intermediate Accounting 1, perkenalkan kami di sini kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi PSAK nomor 14, yang dimana PSAK nomor 14 ini berbicara mengenai tentang persediaan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada kelompok 2 yang terdiri dari Apriliana dengan NIM akhir 55, Nabila Zahra Salsabila dengan NIM akhir 84, Regina Larissa Rau dengan NIM akhir 101, dan Raisa Gania Farhana dengan NIM akhir 103. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, sebelum kita masuk ke PSAK 14, kita juga harus tahu nih mengenai tujuan PSAK itu apa. Nah, tujuan PSAK yang pertama itu sebagai perlakuan akuntansi. Yang pertama ini ada penuntut jumlah biaya yang diakui sebagai aset. Nah, yang kedua, perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut itu sampai pendapatan terkait diakui. Nah, yang kedua, tujuan dari PSAK yaitu penurunan nilai realisasi neto. Nah, pernyataan ini menyediakan panduan dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban. Nah, termasuk setiap penurunan nilai realisasi neto tersebut. Yang ketiga itu ada rumus biaya. Jadi pernyataan ini juga memberikan panduan nih, rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan. Next. Yang selanjutnya ada perubahan dari PSAK, yaitu dari PSAK 14 pada tahun 1994 yang diubah direvisi pada tahun 2008. Nah, ruang lingkup PSAK 14 tahun 1994 itu tidak meliputi penerapan untuk yang pertama, ada pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, yang kedua itu ada instrumen keuangan, dan yang ketiga ada persediaan yang dimiliki oleh produsen peternakan, produsen pertanian dan kehutanan, dan hasil tambang sepanjang persediaan tersebut dinilai berdasarkan nilai realisasi bersih sesuai dengan kelaziman praktik yang berlaku dalam industri tertentu. Nah, sedangkan pada PSAK 14 yang direvisi 2008, paragraf 2 ruang lingkup diatur bahwa pernyataan ini diterapkan untuk semua persediaan, kecuali itu yang pertama ada pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, yang kedua itu ada persediaan yang terkait dengan real estate, yang ketiga itu ada instrumen keuangan, yang keempat itu ada aset biologik terkait dengan aktivitas agrikultur dan produk agrikultur pada saat panen, yang kelima ini ada aset biologik terkait dengan hasil hutan, dan yang keenam terakhir ini ada hasil tambang umum dan hasil tambang minyak dan gas bumi. Next. Nah, mengenai PSAK 14 tadi kan berisi mengenai persediaan. Nah, selanjutnya kita harus juga mengetahui nih definisi dari persediaan itu sendiri itu apa. Nah, persediaan adalah aktiva yang pertama itu ada tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua ini ada persediaan itu adalah yang sedang dalam proses produksi atau masih dalam perjalanan. Yang ketiga ini dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah, atau the lower of the cost and net realizable value. Next. Oke, selanjutnya biaya persediaan itu meliputi yang pertama ada biaya pembelian, yang kedua ada biaya konversi, dan yang ketiga itu adalah biaya yang lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi yang dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai, atau present location and condition. Nah, biaya pembelian ini meliputi harga pembelian, biaya masuk, dan pajak lainnya, kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak. Nah, biaya konversi ini meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Next. Oke, nah ini ada biaya yang dikeluarkan dari persediaan. Yang pertama itu adalah jumlah pemborosan yang tidak normal.
Yang kedua ini ada biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum tahap produksi berikutnya. Yang ketiga ada biaya administrasi dan umum, dan yang keempat adalah biaya penjualan. Nah, teknik pengukuran biaya persediaan ini, yang pertama ada metode biaya standar, yang kedua ada metode eceran atau retail, dapat digunakan bila hasilnya mendekati biaya historis. Nah, yang terakhir ini adalah persediaan yang dibeli dengan pembayaran ditunda tidak boleh memasukkan unsur bunga. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya rumus biaya menurut PSAK nomor 14. Yang pertama, ada biaya untuk persediaan secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain, atau not ordinary interchangeable. Dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk barang lain dihitung menggunakan rumus biaya. Yang pertama itu menggunakan FIFO dan yang kedua ada weighted average. Next. Kemudian yang pertama, entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Yang kedua, untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda itu diperkenankan. Next. Kita masuk ke pengukuran biaya, tekniknya. Menilai persediaan menurut PSAK 14. Nilai persediaan harus diukur pada nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan itu termasuk biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi saat ini. Kemudian nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan. Next. Pengukuran biaya menurut PSAK 14 memberikan beberapa pilihan untuk memudahkan perhitungan biaya persediaan, dengan syarat hasilnya itu mendekati biaya sebenarnya. Pengukuran biaya persediaan menurut PSAK 14 dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu yang pertama metode biaya standar, yaitu menghitung nilai persediaan menggunakan komponen tingkat kapasitas normal, penggunaan bahan, perlengkapan, tenaga kerja, dan efisiensi serta utilisasi kapasitas. Kemudian yang kedua itu menggunakan metode eceran atau retail yang dapat digunakan untuk perusahaan perdagangan eceran untuk mengukur jumlah persediaannya. Metode eceran ini menghitung nilai persediaan untuk setiap kelompok produk yang mempunyai margin keuntungan yang sama dengan cara menggunakan presentasi tertentu dari nilai penjualan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang penurunan ke nilai realisasi bersih atau NRV. Menurut PSAK 14, penurunan ke nilai realisasi bersih merupakan proses penyesuaian nilai tercatat persediaan jika nilai realisasi bersihnya lebih rendah daripada biaya perolehannya. Terus ada penurunan nilai persediaan ke NRV harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan. Lalu penurunan nilai dicatat dalam laporan laba rugi periode berjalan. Konsep nilai realisasi bersih atau NRV adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan persediaan dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi. Ini bisa biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Next. Lalu ada alasan penurunan nilai persediaan. Penurunan nilai KNRV diperlukan apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama ada persediaan mengalami kerusakan, lalu ada persediaan menjadi usang atau obsolete. Yang ketiga ada harga pasar menurun secara signifikan. Yang keempat ada biaya penyelesaian dan penjualan meningkat. Yang terakhir ada produk sudah tidak relevan dengan permintaan pasar. Jika NRV lebih rendah daripada biaya perolehan, maka persediaan harus diturunkan nilainya. Next. Lalu ada pengakuan sebagai beban. Dalam PSAK 14, pengakuan beban terkait persediaan terutama mengacu pada saat persediaan digunakan atau dijual dalam kegiatan usaha. Yang pertama ada pengakuan beban dari persediaan yang dijual. Ketika persediaan dijual, nilai tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pokok penjualan atau COGS. Pada periode yang sama dengan pengakuan pendapatan dari
penjualan tersebut, beban diakui sesuai dengan prinsip pencocokan dalam PSAK dan biaya persediaan harus cocok dengan pendapatan terkait untuk memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan. Yang kedua ada pengakuan beban dari penurunan nilai ke nilai realisasi bersih. Jika persediaan diturunkan nilainya ke realisasi bersih karena harga pasar menurun atau alasan lain, penurunan tersebut diakui sebagai beban penurunan nilai persediaan. Maka beban diakui pada periode terjadinya penurunan nilai persediaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau prudence. Lalu beban dicatat dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari beban usaha atau beban lain-lain tergantung sifatnya. Yang terakhir ada beban lain yang berkaitan dengan persediaan. Yang pertama ada biaya overhead tetap yang tidak teralokasi ke persediaan, misalnya karena kapasitas produksi yang rendah. Yang kedua ada kerugian persediaan yang hilang atau rusak akibat penyimpanan yang tidak memadai. Lalu yang terakhir ada biaya penanganan atau penyimpanan yang tidak termasuk dalam biaya perolehan persediaan. Next. Lalu ada pengungkapan. Nah, pengungkapan utama. Ini ada kebijakan akuntansi yang digunakan untuk penilaian persediaan. Metode penilaian biaya persediaan seperti FIFO atau first in first out, metode rata-rata tertimbang atau metode lainnya. Lalu ada kebijakan terkait penurunan ke nilai realisasi bersih. Terus ada jumlah tercatat persediaan yang dinilai pada NRV. Ini mengungkapkan jika ada bagian persediaan yang telah diturunkan ke NRV. Lalu yang terakhir ada penjumlahan penurunan nilai persediaan. Jadi jumlah total penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan, lalu ada jumlah penurunan nilai yang dipulihkan jika ada. Next. Lalu ada pengungkapan lain yang relevan. Yang pertama ada keadaan yang menyebabkan penurunan nilai persediaan, yaitu jika ada penurunan signifikan ke NRV, entitas harus menggunakan penyebabnya seperti kerusakan, usang, atau turunnya harga pasar. Lalu ada komitmen untuk membeli atau menggunakan persediaan. Ini menyangkut informasi tentang perjanjian pembelian persediaan yang bersifat material, jumlah persediaan yang dijaminkan, dan jika persediaan dijadikan jaminan atas pinjaman atau kewajiban lain, hal ini harus diungkapkan. Lalu yang terakhir ada estimasi dan asumsi material yang digunakan. Jika penilaian NRV melibatkan estimasi material, entitas harus mengungkapkan informasi tentang asumsi tersebut. Next. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini kita akan menghitung dan mempraktekkan secara langsung bagaimana perhitungan dari persediaan tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwa oleh rekan saya bahwa perhitungan atau teknik pengukuran persediaan itu kita memakai dua contoh, yaitu FIFO dan juga metode rata-rata atau weighted average. Yang dimana dari contoh kasus dari arus biaya tersebut kita baca dulu. Di sini ada PT Mekar melaporkan transaksi berikut pada tahun 2004, yang dimana ada tanggal pembelian dan biaya beli. Di sini terkait dengan pembelian persediaan. Nah, untuk tanggal 12 Mei, di sini kita membeli 100 unit dengan biaya beli 1.000. Tanggal 14 Agustus ada pembelian 200 unit dengan biaya beli 2.200 dan 8 September ada pembelian 120 unit dengan biaya beli 1.800. Nah, jika kita jumlahkan semuanya ke bawah, maka kita memiliki persediaan sejumlah 420 unit dan biaya beli yang sudah kita keluarkan atau uang yang sudah kita bayarkan yaitu sebesar 5.000. Nah, di sini juga tercatat bahwa pada 31 Desember perusahaan memiliki 20 unit di tangan dan menggunakan sistem persediaan periodik, yang dimana berapa nilai HPP dan persediaan akhir. Artinya di sini kita harus mencari HPP dan juga nilai dari persediaan akhir tersebut. Jika kita menggunakan metode average atau weighted average, di sini kita menghitung menghitung pengukuran persediaan ini menggunakan rata-rata dari biaya yang kita beli. Nah, contohnya tadi di sini kita telah membeli dari ketiga tanggal tersebut, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menghitung biaya rata-ratanya per unit itu berapa. Nah, caranya dari jumlah biaya beli yang udah kita keluarkan, uang yang sudah kita bayarkan, itu harus dibagi dengan pembelian atau jumlah unit yang kita beli. Nah, maka di sini akan timbul harga 11,905. Nah, makanya untuk biaya persediaan per unit itu akan dikeluarkan 11,905. Nah, untuk pengaplikasian biaya rata-rata per unit ini untuk jumlah barang yang akan dijual, maka untuk memperoleh HPP-nya, tadi kita menyimpan 20
unit persediaan di tangan pada tanggal 31 Desember. Artinya tidak terjual adalah 20 unit dari 420 unit yang ada di gudang kita. Maka kita harus mengkurangkan 420 dengan 20 yang ada di tangan kita. Artinya jumlah barang yang dijual itu adalah sebesar 400 unit. Akan kita kalikan dengan biaya yang tadi udah kita hitung, yaitu 11,905. Maka kita akan memperoleh 4.762. Nah, untuk mengaplikasikan biaya rata-rata per unit ini, maka pada jumlah yang tersisa di persediaan untuk menentukan persediaan akhir, maka tadi 20 unit yang ada di tangan kita pada tanggal 31 Desember itu harus dikalikan dengan 11,91 atau tadi yang 11,905, maka akan diperoleh hasil 238. Yang selanjutnya di sini kita menggunakan metode FIFO atau first in first out. Sesuai dengan namanya, di sini artinya kita akan menghitung HPP dan juga biaya yang harus kita jual untuk setiap unitnya itu menggunakan nilai dari yang kita beli merupakan nilai dari persediaan yang pertama kali kita beli. Maka itu yang harus pertama kali kita jual kepada pelanggan. Maka dari tanggal yang ada di soal tadi, di sini kan ada 3 tanggal. Yang pertama kita membeli adalah tanggal 12 Mei. Artinya kita akan menjual pada pelanggan itu menggunakan harga pada tanggal 12 Mei, yaitu 10. Nah, menurut soal tadi di sini 100 unit itu akan dikalikan 10 dengan $10, maka biaya belinya adalah 1.000. Nah, untuk 14 Agustus 200 unit akan dikalikan dengan $11, maka akan 2.200. Dan 18 September 120 unit akan dikalikan dengan $15, maka yang akan kita keluarkan cashnya adalah 1.800. Nah, untuk mencari HPP dari Vivo, kita akan menjumlah semua biaya beli atau cash yang kita keluarkan menurut dari unit yang kita jual, yaitu sebesar 4.700. Kita jumlahkan 1.000, 2.200, dan 1.500. 1.500 ini adalah dari yang di bagian sebelah kanan ini adalah informasi mengenai penjualan kita selama periode akuntansi. Nah, contohnya di sini tadi ada 100 unit yang terjual, maka kita akan mengkalikan nih dengan $10 ini. Nah, juga ada 200 unit terjual, kita akan kalikan dengan $11 ini. Dan juga yang terakhir 100 unit yang terjual. Maka kita akan mendapatkan HPP sebesar 4.700. Dan untuk menilai persediaan akhir tadi, kita kan menggunakan first in, first out. Artinya, pada persediaan akhir, kita akan menggunakan harga barang atau persediaan yang paling terakhir masuk ke dalam gudang, yaitu $15. Makanya tadi yang 20 unit yang kita pegang yang ada di tanggal 31 Desember atau yang tidak terjual akan dikalikan dengan harga yang paling terakhir yaitu $15, maka akan menemukan 300 atau $300. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah penilaian persediaan biaya atau nilai realisasi bersih yang lebih kecil. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Menurut persediaannya, kuantitas biaya NRV, total biaya, total NRV, dan lebih kecil. Nah, menurut dari kolom ini, kita bisa menemukan bahwa net atau NRV dari tabel ini, yaitu harga jual dikurangi biaya untuk menjual. Nah, untuk penurunan dihitung secara total, yaitu 139, ini akan dikurangi dengan total NRV-nya, yaitu 134.000, maka akan ditemukan 5.000. Itu adalah nilai penurunannya, yang jika kalau kita hitung secara total. Tapi kalau misalkan kita mau cari tiap produk, ini kita bisa lihat, yaitu 139 kita kurangin dengan hasil dari kolom lebih kecil ini, maka akan ditemukan 9.000. Untuk mencatat jurnalnya bagaimana? Nah, untuk pencatatan jurnalnya adalah COGS pada penyisihan penurunan nilai persediaan, yaitu sebesar 9.000. Nah, di sini juga ada notes-nya. Jika penurunan nilai sifatnya operasional dapat dimasukkan ke COGS. Namun, jika sifatnya material dan tidak rutin dimasukkan dalam beban atau pendapatan lain-lain, maka ini akan dimasukkan setelah laba operasi.
Nah, di sini yang materi selanjutnya adalah koreksi kesalahan persediaan. Nah, jika nanti kita mencatat persediaan lalu kita menemukan kesalahan, maka kita akan mengkoreksi hal tersebut. Nah, yang pertama adalah koreksi kesalahan atau atas persediaan akan disajikan sesuai ketentuan PSAK nomor 25. Jika koreksi tersebut terjadi di tahun berjalan dan dilakukan pembetulan mengoreksi persediaan dan atau COGS, dan yang ketiga, jika koreksi terjadi pada tahun sebelumnya, maka akan dilakukan penyesuaian atas nilai sebelumnya dan diperhitungkan dampaknya terhadap saldo laba jika berpengaruh pada nilai COGS periode sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekian dari materi presentasi kelompok 2. Mohon maaf apabila ada materi yang salah atau kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.